Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai anak-anakku yang soleh dan solihah, siswa SDTQ Al-Abidin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, saat ini kita sudah memasuki bulan Ramadan di hari terakhir. Semoga puasa kita selama di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dirahmati Allah, kita saat ini di bulan Ramadan sedang diuji oleh Allah, yaitu di mana ujiannya adalah di masa corona. Kenapa fatwa Majelis Ulama Indonesia bahwasanya menganjurkan untuk ibadah di rumah? Nah, anak-anakku SDTQ yang dirahmati Allah, bahwasanya hampir sama yang kita lakukan dengan puasa. Ibadah kita saat ini di masa pandemi corona ini hampir sama seperti puasa. Kenapa? Ibadah yang tidak bisa didokumentasikan, tidak bisa difoto hanyalah puasa. Kalau ibadah umroh, haji, difoto, kelihatan dia sedang berhaji. Orang berzakat, memberikan zakatnya kepada fakir miskin, difoto, bisa. Jadikan status juga bisa. Orang yang sholat, baru sholat isya, sholat maghrib, difoto, bisa. Tetapi kalau puasa, ya, puasa, taunya puasa dari mana? Nah, gak bisa. Difoto? Gak bisa. Apa karena, dia itu kurus, berarti dia senang puasa, dia puasa terus? Belum tentu. Dia tuh gemuk, berarti dia gak puasa? Belum tentu. Nah, itulah puasa itu yang tahu adalah diri kita dan Allah. Makanya gelarnya adalah la'allakum tattaqun, takwa. Begitu juga dengan corona ini. Puasa dulu yang biasanya mungkin ya, ini bukan kamu, itu orang lain ya. Yang biasanya nggak sergap di masjid, ketika puasa dia sergap di masjid. Tarawih di jamaah di masjid. Sholat isya berjamaah di masjid, tarawih di masjid. Loh, kamu kok nggak tarawih? Nah, takut ya. Jadi tarawihnya itu terpaksa. Karena apa? Nggak ketahuan temannya. Nanti kalau nggak tarawih aku dibilangin sama temanku. Kalau nggak tarawih dibilangin sama temanku. Nah, Allah menguji di saat ini. Di saat corona ini, kalian sholat di rumah, Allah uji. Apakah kamu rajin apa tidak di rumah sholatnya? Sholat tarawih apa tidak? Puasa apa tidak? Apakah puasanya bolong-bolong? Atau puasa kamu itu bohong? Itu diuji oleh Allah. Nah, itulah kenapa Allah memberikan ujian ini. Bisa jadi itulah yang terjadi. Allah menguji sengaja bahwasanya kita itu kalau ibadah tidak dilihat orang lain, apakah masih beribadah apa tidak? Masih sholat apa tidak? Masih puasa apa tidak? Masih tarawih apa tidak? Masih membaca Quran apa tidak? Nah, itulah. Anak-anakku yang dirahmati Allah, apalagi di masa
saat ini kita sudah mendekati hari terakhir. Hari terakhir Idul Fitri. Ramadan terakhir. Nah, biasanya pikirannya sudah bukan puasa lagi, sudah nggak fokus. Pikirannya itu baju baru, fitrah, kasih mama, makanan banyak. Sebenarnya itu kurang tepat, anak-anakku yang dirahmati Allah. Ketika kita sudah mendekati Idul Fitri, Ramadan terakhir, justru kita harus lebih giat lagi. Kita harus lebih giat berpuasa. Memaksimalkan ibadah kita kepada Allah. Membaca Al-Quran. Murojaah. Ya. Nah, itu. Nabi Muhammad SAW ketika sudah mendekati hari akhir Ramadan, 10 hari terakhir, Nabi Muhammad itu mengencangkan ikat pinggangnya. Ya, maksudnya bukan tarik-tarik ini, bukan. Nabi Muhammad SAW lebih fokus untuk beribadah. Dan bahkan gak mikir baju baru. Apalagi mikir makanan. Apalagi mikir baju baru. Enggak. Apalagi fitrah. Gak ada yang ngasih. Nah, itulah contoh Nabi. Supaya apa? Nah, Idul Fitri. Supaya kembali ke suci. Seperti apa? Bayi yang baru lahir. Nah, dalam hadis diterangkan seperti kalian terlahir kembali di dunia. Itulah yang terpenting dalam Ramadan. Bukan apa? Baju baru. Bukan apa? Fitrah. Bukan apa? Banyak makanan. Anak-anakku yang dirahmati Allah, di sini Ustadz menasihati Ustadz sendiri dan juga menasihati teman kalian ya, terutama Ustadz sendiri. Harusnya di masa saat ini kita harus introspeksi bahwasanya kenapa Allah memberikan ujian ini kepada kita. Yang pertama, boleh jadi Allah itu memberikan ujian ini adalah supaya kita introspeksi, bertobat. Kalian tahu nggak? Banyak yang mati, banyak yang meninggal karena corona ini. Artinya apa? Allah telah memberikan kita kesempatan berpuasa supaya kita bertobat kepada Allah. Yang kedua, hikmah yang kedua. Sekarang anak-anakku yang dirahmati Allah, hikmah kedua adalah bersyukur. Kalian harus bersyukur. Saat ini kamu bisa makan enak, mungkin bisa beli baju baru, ya, atau mungkin kalian akan dikasih uang sama ayah ibumu, ya, sama umimu. Perlu kalian ketahui, teman kalian, saudara kalian yang saat ini belum bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Banyak sekarang, banyak yang belum bisa makan. Mohon maaf ya, banyak yang kelaparan. Banyak di mana saat ini terkena penyakit. Karena apa? Dia nggak ada gizinya untuk makan. Nah, saat ini kamu harus bersyukur pada Allah, bertobat kepada Allah, termasuk Ustadz ya, bertobat kepada Allah. Semoga kita di bulan puasa ini diterima oleh Allah puasanya. Anak-anakku yang dirahmati Allah, Ramadan ini adalah harus membuat kita lebih baik dari yang kemarin. Itulah intinya Ramadan. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah, jadi Ramadan itu jangan dilewati hanya biasa saja. Lewat, Ramadan, udah. Kita harus manfaatkan sebaik-baiknya. Ya. Di masa ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah, di hari-hari terakhir ini, maksimalkan untuk beribadah kepada Allah.
Semoga puasa kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah, dan semoga kita mendapatkan Lailatul Qadar. Semoga amal ibadah kita ini menjadi istiqomah ketika tidak di bulan Ramadan. Sekali lagi, semoga ibadah kita di bulan Ramadan ini akan terus berlanjut ketika tidak di bulan Ramadan. Allahumma amin. Cukup sekian dari Ustadz. Apabila ada kesalahan, datanya dari Ustadz sendiri. Apabila ada kebenaran, datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.